Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, kita akan lanjutkan materi kita Sirah An-Nabawiyah kelas 10 semua jurusan. Pada kesempatan ini kita akan menjelaskan mengenai aqwamul Arab, pembagian kaum atau masyarakat Arab. Kalau di kitab di halaman 9, aqwamul Arab, kaum Arab. Wa ammal aqwamul Arab faqad qismuha al-mu'arrikhuna ila thalathati aqsam. Minha al-awwal al-arabul ba'idah, watsani al-arabul 'aribah, watsalis al-arabul musta'ribah. Kaum atau masyarakat daripada bangsa Arab ini menurut ulama tarikh, ulama ahli sejarah mengatakan terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama ada yang dinamakan dengan al-arabul ba'idah. Wahum al-arabul qadami alladhi lam yumkin husula ala tafasili kafiyatin an tarikhihim. Mithalu Adin wa Samudin wa Tasim wa Jazim wa Amalik wa Sawaha. Yang pertama ada yang dinamakan dengan al-arabul ba'idah. Arab ba'idah. Arab ba'idah ini yakni kaum-kaum Arab terdahulu yang sejarahnya tidak mungkin bisa ditemukan kembali. Mislu seperti kaum Ad. Nah, kaum Ad ini kaum umatnya Nabi Hud alaihissalam. Lokasi mereka di sekitar Ahqaf, nah, sekitar Yaman. Ada di Al-Quran itu ada surah Al-Ahqaf di juz 26. Nah, itu kaum Ad. Kenapa sejarah-sejarah mereka ini tidak bisa dilacak sampai sekarang? Karena di dalam Al-Quran mereka ini sudah dinyatakan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke keturunannya. Jadi pada masyarakat mereka tersebut, karena mereka kafir atau ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau taat dengan Nabi Hud alaihissalam, karena kebanggaan mereka itu apa? Kebanggaan mereka itu ialah mereka membanggakan kekuatan. Nah, kekuatan di surah Al-A'raf itu ada dijelaskan. Bahkan kata Ustadz kami, barangkali di antara manusia-manusia berbadan besar seperti yang kita lihat di film-film atau kita istilahkan raksasa lah, barangkali memang pernah ada, yalah, memang ada. Siapakah mereka tersebut? Yakni turunan kaum Ad. Bahkan dalam riwayat mereka itu saking kuatnya mampu mengangkat, yalah, pohon kurma dengan ukuran yang besar dengan sebelah tangan. Nah, dalam riwayat ada yang mengatakan seperti itu. Namun karena mereka sombong dengan kekuatan tersebut, akhirnya Allah Subhanahu wa taala membinasakan dengan apa? Di surah
Al-Ma'arij dijelaskan, mereka ditimpa angin sarsar yalah. Fa ahlaka 'adun birihin sarsarin 'atiyah sakharaha 'alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayyamin husuma. Mereka kaum 'Ad ini dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan angin sarsar namanya dalam Al-Qur'an. Angin itu menerbangkan mereka beserta tempat tinggal mereka sab'a layalin selama 8 malam. Sab'a layalin wa thamaniyata ayyam. Sab'a layal, 7 malam 8 hari. Tidak bisa kita membayangkan bagaimana seseorang yang diterbangkan oleh angin selama 7 malam 8 hari. Maka dalam riwayat setelah mereka diputar-putar oleh angin dengan waktu yang begitu lama, akhirnya isi yang ada di dalam perut mereka itu kosong. Kemudian mereka pun dihempaskan dengan angin tersebut ke tanah hingga binasa semuanya. Kemudian lagi kaum Samud. Nah, kaum Samud ini adalah kaumnya Nabi Soleh. Kaumnya Nabi Soleh. Mereka ini pun lokasinya sama. Masih berada di Jazirah Arab ke sebelah utara menuju ke Syam. Mereka ini dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak taat terhadap Nabi Soleh, dan bahkan dalam riwayat mereka ini pernah membunuh mukjizat Nabi Soleh. Apa mukjizat Nabi Soleh? Yakni seekor unta betina. Mereka menentang Nabi Soleh dalam dakwahnya. Pemuka-pemuka kaum Samud ini mengatakan, wahai Soleh, yalah, kalau engkau memang mengaku sebagai utusan Allah dan yang engkau sampaikan ini benar, tolong datangkan mukjizat. Tolong datangkan sebuah mukjizat. Apa mukjizatnya? Mereka meminta kepada Nabi Soleh agar engkau mengeluarkan 1 ekor unta betina dari sebelah bukit. Kalau mengeluarkan 1 ekor unta betina dari 1 kandang masuk akal, ya kan? Masuk akal. Tapi bukit yang dipenuhi dengan bebatuan di Jazirah Arab itu secara akal tidak mungkin bisa mengeluarkan unta. Namun kuasa Allah akhirnya dari bukit tersebut keluar seekor unta betina berwarna putih. Kemudian kata Nabi Soleh, wahai kaumku, ini adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, dan unta ini setiap pagi akan mampir, akan singgah di rumah kalian dan akan menuangkan air susunya ke ember-ember kalian. Jadi kalian tinggal letakkan ember di muka rumah, maka unta ini secara otomatis yalah, secara sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala akan singgah di tempat kalian dan memberikan air susu yang sempurna atau yang enak. Akhirnya karena mereka ingkar, dan bahkan dalam riwayat unta tersebut yang merupakan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam dibunuh. Lalu Allah Subhanahu wa taala dibinasakan. Makanya umat-umat terdahulu yalah, sebelum Nabi kita, yalah, sebelum kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau sekali berbuat maksiat dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis semuanya. Dari yang tua sampai buyut-buyutnya ya, sampai anak kecilnya habis dibinasakan oleh Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena permintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala secara berlebihan. Bahkan Nabi kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditantang oleh orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy pada saat itu menantang Nabi kita, wahai Muhammad, kalau memang engkau ini benar utusan Allah, yang engkau sampaikan ini benar, tolong, kata mereka, kata orang-orang Quraisy, turunkan dari langit ini hujan emas. Ada di surah Al-Isra atau kisahnya. Kemudian tanah yang gersang yang ada di Mekah ini jadikan
sebagai tanah yang subur, penuh dengan dedaunan. Kemudian lagi bukit-bukit gunung ini rubah jadi emas. Nah, ini permintaan sangat besar nih. Maka pada saat itu Jibril pun mendatangi Nabi kita. Kata Jibril, wahai Muhammad, di sini Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada engkau, apakah engkau ingin memenuhi permintaan atau bantahan daripada orang-orang Quraisy ini, atau engkau ingin bersabar? Kalau engkau ingin mengabulkan daripada permintaan orang-orang Quraisy ini, niscaya kalau seandainya mereka setelah itu kafir, ingkar, maka habislah semua orang yang ada di Mekah. Tapi kalau engkau mau bersabar, insya Allah nanti akan ada dari turunan-turunan mereka ini yang akan masuk Islam. Maka apa yang Nabi pilih? Nabi pun milih bersabar, tidak mengabulkan apa yang diminta oleh pemuka-pemuka Quraisy pada saat itu. Kalau seandainya diminta, maka habislah orang-orang yang ada di Mekah pada saat itu binasa, sebagaimana binasanya umat-umat sebelumnya, yakni kaum Ad dan kaum Samud. Kemudian yang kedua ada yang namanya Al-Arabul Aribah, Arab Aribah, yakni kaum Arab yang berasal dari keturunan Ya'rub bin Qahtan. Nah, mereka ini bermukim di wilayah Yaman. Makanya kata para ulama, cikal bakal masyarakat Arab yang ada sekarang inilah yang bisa kita temukan mereka yang berada di Mekah, di Madinah dan wilayah-wilayah sekitarnya. Itu kata para ulama, dulunya mereka ini berasal dari Yaman. Berasal dari Yaman. Karena Mekah pada saat itu masih berupa wilayah yang sangat gersang, tandus, bahkan hampir semua orang ini tidak mempunyai minat terhadap Mekah. Kenapa? Karena lahannya tidak bagus untuk tempat tinggal. Namun nanti setelah beberapa saat datanglah rombongan suku dari Yaman yang dikenal dengan Arab Aribah tadi, atau Arab suku Qahtan. Turunan mereka ini nanti adalah suku yang kita namakan sebagai suku Jurhum. Nah, jadi Arab asli itu adalah mereka yang bermukim di Yaman, atau kita namakan Arab Qahtan. Kemudian yang ketiga ada yang namanya Arab Musta'ribah. Arab Musta'ribah ini adalah kaum Arab yang berasal dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Atau bahasa kita, Arab Musta'ribah ini adalah Arab yang tidak asli. Orang yang berasal dari suku luar, di luar Jazirah Arab, namun mereka tinggal di Jazirah Arab dengan waktu yang sangat lama, akhirnya berbaur dengan orang-orang Arab. Maka kita katakan mereka ini adalah orang yang terarabkan. Terarabkan. Nah, seperti misalnya di tempat kita, wilayah Kalimantan, banyak didatangi oleh orang-orang Jawa, yalah. Kalau di Amuntai banyak didatangi oleh orang-orang Madura. Nah, karena mereka tinggal cukup lama di wilayah Kalimantan, berbaur, akhirnya mereka ini, ya bahasa kita, terkalimantan, yalah, atau menjadi suku Banjar, suku Kalimantan. Nah, ini sekilas mengenai kaum Arab. Kemudian kita masuk di halaman 10, berbicara mengenai Arab Musta'ribah. Wa ammal Arabul Musta'ribah fa aslu jaddihimul a'la wa huwa Sayyiduna Ismail alaihi salam min biladil Iraq wa min baldati yuqalu laha Ur ala syati'il gharbi min nahril Furat bil qarbi minal Kuffah. Adapun Arab Musta'ribah, atau Arab orang yang terarabkan, fa aslu jaddihim, maka asal kakek mereka yang paling atas, wa huwa Sayyiduna Ismail alaihi salam, yakni Nabi Ismail alaihi salam,
atau ke atas lagi adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Min biladil Irak, beliau berasal dari Irak, tepatnya di wilayah yang bernama Ur, berada di Syati'il Gharbi, sebelah barat dari Sungai Furat. Nah, Sungai Furat ini sungai yang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman digambarkan menjadi tanda-tanda kiamat. Kata Nabi, tidak akan terjadi kiamat sebelum Sungai Furat kering, dan ketika Sungai Furat kering, maka akan muncul dari dasarnya ini adalah gundukan emas. Kemudian orang-orang pun akan berebut untuk menguasainya. 100 orang yang akan berebut menguasainya, semuanya terbunuh kecuali satu. Wallahu alam siapakah yang satu tersebut. Makna 100 di sini bukan orang lah, tapi negara nanti yang akan berebut menguasai sungai tersebut. Bahkan kata para ulama, dua sungai yang ada di muka bumi ini yang mulia. Yang pertama Sungai Nil, yang kedua adalah Sungai Furat. Kenapa mulia? Karena kedua sungai ini sumber mata airnya, kata para ulama, berasal dari surga. Berasal dari surga. Mulia sekali sungai ini. Terus wa ma'lum anna Ibrahim alaihissalam hajara minha ila Haran au Hurran wa minha ila Palestin fattakhadhaha qa'idatun lida'watihi wa kanat lahu al-jawalat fi arja'i hadhil bilad wa ghairiha. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam beliau pernah hijrah dari Irak menuju wilayah yang bernama Haran di wilayah Palestina. Di sana beliau bertemu dengan seorang raja, sebagaimana sudah dikisahkan, seorang raja yang raja ini mempunyai kebiasaan buruk menyukai istri orang, Nabi Ibrahim hijrah dari Irak menuju wilayah yang bernama Haran, wilayah Palestina. Di sana ada seorang raja yang mana raja ini mempunyai kebiasaan buruk menyukai istri orang. Menyukai istri orang. Apabila dilihat oleh raja ini istri orang yang mempunyai paras wajah yang cantik, maka raja pun berusaha untuk mengambilnya secara paksa. Kalau bahasa kasarnya dijadikan selir lah. Istri Nabi Ibrahim pada saat itu yang pertama ialah bernama Sarah. Sarah ini termasuk wanita yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kecantikan yang sangat luar biasa. Makanya di antara perempuan yang mempunyai kecantikan yang luar biasa, yang pertama adalah Siti Maryam. Kemudian yang kedua, istri Nabi Adam yang bernama Hawa. Yang ketiga, istri Nabi Ibrahim yang bernama Sarah. Kemudian istri Nabi Muhammad yang bernama Khadijah. Yang kelima adalah anak Nabi yang bernama Fatimah. Itu di antara perempuan-perempuan yang memiliki kecantikan yang sangat luar biasa. Sarah pada saat itu termasuk perempuan yang memiliki paras wajah yang cantik. Kalau seseorang melihat kepada wajah Sarah, ya sepakatlah mengatakan bahwasanya wanita ini adalah cantik. Maka Sarah pun berjalan bersama Nabi Ibrahim di wilayah raja tersebut. Kemudian raja pun melihat terhadap istri daripada Nabi Ibrahim ini. Kemudian raja bertanya kepada perempuan ini, "Engkau ini siapa?" Kata Sarah, "Saya ini adalah saudari dari laki-laki ini." Kalau dijawab suami akan diambil secara paksa. Namun karena raja ini tidak tahan dengan kecantikan Sarah, akhirnya mengambil secara paksa terhadap perempuan yang bernama Sarah ini. Kemudian diambil secara paksa, dibawa ke istana,
raja pun berusaha untuk menjamahnya, ya, bahasa kitanya berusaha untuk memegangnya. Namun Sarah pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tangan raja ini tiba-tiba stroke. Tidak mampu untuk menjamahnya. Maka raja pun mengatakan kepada Sarah, berdoa lagi kepada Tuhanmu agar tanganku ini bisa sembuh dan aku berjanji tidak akan menyentuhmu. Maka Sarah pun berdoa, tangan raja pun sembuh, raja pun berjanji tidak ingin menyentuh lagi. Kemudian sebagai tebusannya maka raja menghadiahkan seseorang wanita yang bernama Hajar. Dan Hajar ini oleh Nabi Ibrahim dinikahi, lahirlah seorang anak nanti yang bernama Ismail alaihissalam. Maka bersama Nabi Ismail inilah, bersama Siti Hajar inilah mereka dibawa menuju wilayah yang bernama Mekah. Akhirnya di sana mereka menetap dan tinggal. Baik, kita lanjut materi kita. Ini mengulang materi sebelumnya. Ketika Hajar bersama anaknya Ismail tinggal di Mekah, pada saat itu Ismail masih kecil, ya, masih dalam proses susuan dengan ibunya. Maka di wilayah Yaman jauh-jauh sebelumnya terjadi peristiwa banjir bandang. Jebolnya Sa'dul Ma'rib, jebolnya bendungan Ma'rib yang ada di wilayah Yaman. Ketika bendungan tersebut jebol, maka orang-orang Yaman banyak yang hijrah dari Yaman menuju ke arah utara. Ke arah utara. Kalau Yaman itu kan posisinya di selatan. Kalaunya Mekah, Madinah ke arah utara. Mereka ini mendapat musibah banjir bandang karena mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini dalam Al-Qur'an dinyatakan di surah Saba. Nah, itu ada kisahnya. Mempunyai keunggulan di bidang pertanian, Saking unggulnya mereka di bidang pertanian, itu kata para ulama, tanaman-tanaman mereka itu sebelah kanannya sayur-sayuran, sebelah kirinya buah-buahan dan menghasilkan buah yang sangat banyak. Namun karena mereka ingkar, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala kirim banjir bandang yang menghancurkan kebun-kebun mereka. Akhirnya mereka tidak bisa memanen. Karena banjir ini cukup lama, maka mereka memilih untuk hijrah, pindah, meninggalkan wilayah Yaman. Dipilihlah wilayah pada saat itu oleh mereka Syam. Kenapa? Karena Syam ini termasuk wilayah yang sangat subur. Sangat subur. Dari dulu sampai sekarang Syam ini termasuk wilayah yang sangat subur. Makanya di surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Wilayah Syam atau Palestina ini termasuk wilayah yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tanahnya ini suburnya luar biasa. Bahkan saking suburnya wilayah Syam ini, kata para ulama, kalau ada di sana tanah ini pecah, maksudnya pecah, maka dari pecahan itu akan tumbuh sebuah pohon. Wallahu a'lam pohonnya seperti apa. Ini saking suburnya wilayah mereka ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Awalnya dipilih adalah Syam. Dari Yaman ketika ingin berangkat ke Syam, maka melewati yang namanya Mekah, dan tengah-tengahnya ada Mekah. Ketika mereka sampai di Mekah, mereka melihat di lembah Mekah ini ada burung yang berkumpul. Kebiasaan oleh orang Arab
kalau ada beberapa burung yang berkumpul, maka di situ ada sumber air. Ada sumber air. Kemudian didekati, akhirnya ada sumber air. Lalu ditanya siapa pemilik sumber air tersebut. Yang memiliki sumber air tersebut ialah dua orang ini, Siti Hajar dan anaknya yang bernama Ismail alaihissalam. Maka kata orang-orang Jurhum, bolehkah kami mengambil manfaat dari sumber air tersebut? Kami ingin tinggal di sini dengan jumlah yang sangat banyak, mengambil manfaat daripada sumber air ini. Nanti kami akan bayar jizyah, bayar upeti, bayar pajak. Maka tinggallah di lembah Mekah ini orang-orang dari Jurhum atau yang dikenal dengan Arab Qahtan, bergabung bersama Nabi Ismail dan ibundanya Siti Hajar. Nabi Ismail aslinya orang mana? Orang Irak. Hajar aslinya orang mana? Orang Palestina tadi, yalah, wilayah Haran. Ketika mereka ini berkongsi, yalah, berkelompok, bergabung, lalu timbullah istilah yang dinamakan Arab Musta'ribah. Sampai akhirnya nanti Nabi Ismail tumbuh dewasa, kemudian dinikahkan dengan anak kepala suku Jurhum. Dalam riwayat 2 kali nikah, yalah, karena istri yang pertama ini mempunyai sifat yang kurang bagus, akhirnya oleh Nabi Ismail diceraikan. Ya, wajarlah rumah tangga, yalah, tidak mesti selalu mendapati yang namanya kenyamanan, pasti ada yang namanya ya cekcok. Nah, sampai di situ dulu materi kita pada hari ini, sampai Nabi Ismail berkelompok dengan suku Jurhum. Wallahu a'lam bishawab. Karena ada kesibukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.